Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini menjawab pertanyaan Bapak Agus atau Mang Agus, dikenal dengan Bapak Kuncung. Bapak Kuncung dari Desa Cihaur Kuning yang punya kampung Cinta Mukni. Pertanyaan Bapak Agus, kumaha masalah pinggang nyeri wae. Bapak Agus, untuk metode sakit pinggang banyak ciri-cirinya Bapak Agus. Yang pertama bisa dari pekerjaan, kecapean, sudahlah capek dipaksakan, atau nungging kelamaan, atau pas ngangkat berat juga kelamaan. Kalau bukan dislokasinya karena jatuh. Dan bisa juga masalah pinggang karena dehidrasi Bapak Agus. Yang namanya dehidrasi, setiap tulang lumbal di dalam pinggang itu tetap butuh asumsi makanan. Tulang-tulangnya yang jelas, makannya tulang adalah cairan yang disebut dengan air putih Bapak. Nah, biasanya orang dehidrasi dialami, bisa dirasakan ciri-cirinya ketika bangun tidur ngerasa pegel linu, ngerasa pada sakit badan, jegang kata orang Sunda. Tapi pas setelah dimandiin terasa agak membaik. Nah, itu dia Bapak Agus. Berarti kekurangan atau dehidrasi, kekurangan air. Karena sifatnya tulang, makannya air Bapak Agus. Beda dengan saraf. Saraf itu makannya hormon atau oksigen yang dihasilkan dari arteri, yang sifatnya arteri, peredaran darah dari jantung ke seluruh organ tubuh. Kalau sifatnya tulang, sel darah putih, leukosit yang peredarannya di dalam sumsum, itu makanannya air. Dan untuk masalah air, di ukuran suhu Indonesia 40 mililiter kali 1 kilogram berat badan kita. Misalnya Bapak Agus ada 60 kilo. Nah, 60 kilo berat badan dikali 40, 6 kali 4 berarti 2,4 liter Bapak Agus normalnya sehari. Dan kalau misalnya lebih aktivitasnya harus ditambahin, misalnya 2,5, 2,6, 2,7. Di normalnya untuk berat 60 kg berarti 2,4, dan lebih kalau misalnya banyak aktivitas dan pasti banyak mengeluarkan atau membakar kalori. Metabolisme kalorinya atau sampahnya bisa lewat air kencing, bisa lewat buang hajat besar, bisa juga segala bentuk cairan yang keluar dalam tubuh itu membuang atau sampah, metabolisme sampah itu Bapak Agus. Keringat juga Bapak Agus membuang atau membakar kalori yang disebutkan metabolisme sampah. Nah, insya Allah kalau sudah berkurikulum tentang air, insya Allah cairan di tubuh dapat. Dan ilmiah juga, kadang suka sakit kepala juga, identiknya naiknya sistolik dan diastolik dari tensi darah, biasa masuk ke ciri-ciri pengentalan darah karena kurang cairan, jadi mengakibatkan suka pusing di kepala, migrain. Itu bisa ciri-ciri dari kurang cairan di dalam tubuh Bapak Agus.
Treatment penanggulangannya yang pertama bisa dengan metode urut, bisa juga dengan metode terapis, bisa juga dengan metode herbal Bapak Agus. Untuk metode urut, biasa yang saya lakukan treatment ada sel kelenjar saraf di bawah punggung pinggang, posisinya di telapak kaki, dan untuk meridiannya naik ke atas ada jalur C-nya atau disebut meridian untuk membangunkan sel meridian yang lemas atau mati gitu. Insya Allah ion tubuh pasti berkembang lagi dan nanggak lagi kalau seandainya diurut. Di sini nih sel kelenjar sarafnya Bapak Agus. Mohon maaf. Nih punggung, nah di sini pinggang Bapak Agus, pinggang. Dan ke sini mah ureter ya, saluran kencing, kantong kemih, reproduksi. Nah di bagian sini pinggang Bapak Agus. Cukup lakukan pijit totok refleksi atau akupunktur totok saraf. Di sini sel kelenjar saraf pusat. Dan ke atas mah kan yang ke atas mah saraf tepi sampai ke tengkuk kepala kotak kecil Bapak Agus. Yang pertama di sini lakukan 7 kali ditotok 7 kali. Nggak apa-apa kenceng juga di sini nggak jadi efek soalnya sel kelenjar saraf. Nah, ke sini juga sama masuk nih sel kelenjar saraf, cuman nggak bisa ditotok Bapak Agus. Soalnya masih berhubungan dengan kulit, tulang, daging dan urat. Di sini mah bakal sakit. Padahal sini masuk juga sel kelenjar saraf pusat juga. Sini kan bagian dada, getah bening dada atas, sekat rongga pernapasan dan perut juga. Ke sini sel kelenjar getah bening dada bawah, dan ke bawahnya dikit juga ada lutut di sini. Nah, meridiannya naik ke atas Bapak Agus. Pertama bagian sini, kalau untuk masalah narik urat ke bawah ya. Kalau untuk narik darah, sifatnya darah balik ke jantung berarti ke atas. Yang keduanya di sini narik uratnya ke bawah juga. Terus ke bagian sini Bapak Agus. Meridiannya ke sini. Sampai ke pinggang cukup, asal lancar peredaran darahnya, jangan ditekan yang sakitnya. Soalnya dislokasinya pasti ada yang bengkak kalau merasakan sakit. Begitu Bapak Agus kalau metode urut. Kalau untuk metode terapisnya Bapak Agus mencoba telentang, kaki dua-duanya ditaikan ke atas menjulang. Dan apabila ada temen yang ridho, pijit saraf yang tadi dari atas, tekan dalam jangka waktu 30 detik, 40 detik, maksimal 40 detik. Jangan lebih dari 15 detik pokoknya. Terkecuali kalau tidur diangkat kakinya setinggi bantal, nggak apa-apa semalaman atau seharian juga. Yang keduanya dilipatkan begini Bapak Agus, kakinya posisi telentang dan ditarik yang satunya, yang sebelah sininya ditarik sampai menjulang ke atas. Susah saya meragainya Bapak Agus soalnya saya lagi sendirian. Dan posisi untuk tengkurapnya secara orang sit up atau push up Bapak Agus, secara orang push up neken kedua tangan, kepala diangkat, dan posisi pantat nyambung ke lantai atau ke ubin. Posisi kelamin nyambung ke lantai atau ke ubin Bapak Agus. Lakukan 30 detik 15 menit. Kalau udah sampai narik ke otot pinggang, sudah jangan diteruskan. Soalnya takut bikin overuse atau kelebihan batas kebiasaan. Begitu Bapak Agus. Dan yang ketiga, treatment herbal. Kalau untuk sakit pinggang, treatment herbalnya biasanya saya menganjurkan daun alpukat, daun binahong juga bisa Bapak Agus.
yang sifatnya buat anti nyeri itu Bapak Agus. Begitu Bapak Agus, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan yang terakhir Bapak Agus, sifatnya di pinggang ada masalah yang besarnya yaitu HNF, herniated nucleus pulposus. Begitu Pak Agus, herniated nucleus pulposus itu sifatnya pembesarnya penyakit di area pinggang itu namanya saraf kejepit itu. Jadi HNF itu penonjolan, herniated nucleus pulposus itu setiap herniated penonjolan. Nah, penonjolan si sel anulus yang berada di bantalan sendi itu bagaikan jelly atau cairan untuk pelicin, bisa kita nengguk, bisa kita nungging. Gitu Bapak Agus. Itu saran saya, apabila jongkok atau diri udah ngerasain pegel, berhenti dulu. Kalau misalnya duduk, berhenti dulu, diri dulu. Kalau misalnya diri udah pegel, duduk dulu Bapak Agus, baru diri lagi. Jangan dipaksain. Begitu Bapak Agus, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.